Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bertemu kembali di channel Erizal Labai. Kali ini kita akan membahas kiat sukses tryout dan UAS tahun 2022 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas indikator soal yang dilengkapi dengan ringkasan materi. Pembahasan kali ini melanjutkan dari soal sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai 10. Sekarang kita akan membahas soal nomor 11 sampai 20. Ikuti terus video ini. Soal nomor 11. Indikator soal. Peserta didik dapat menjodohkan Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami beserta artinya dengan benar. Nah, untuk dapat menjawab soal nomor 11 dengan benar, kalian mesti mengetahui arti Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi Karunia. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. As-Sami artinya Maha Mendengar. Soal nomor 12. Indikator soal. Disajikan pernyataan atau narasi, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim dengan benar. Untuk dapat menjawab soal nomor 12 ini, kalian mesti memahami perilaku yang meneladani ketiga Asmaul Husna ini. Nah, perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Contoh perilakunya, hendaklah kita berusaha untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berusaha untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai permasalahan. Tiga, kita harus selalu mengoreksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Jadi, tidak hanya melihat kekurangan orang lain. Kemudian yang keempat, kita melihat hal-hal baik dan menjauhi pandangan dari hal-hal buruk. B. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya Maha Adil. Contoh perilakunya, berlaku adil, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita sendiri. Kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari perbuatan zalim. Tiga, tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap ramah dan baik kepada siapapun itu, tanpa memandang latar belakangnya. Empat, senantiasa berprasangka baik pada siapapun sebagai bukti bersikap adil pada orang lain. Kemudian yang kelima, adil pada diri sendiri dengan tidak berbuat zalim, berbuat keji atau berbuat mungkar agar terbebas dari dosa dan ancaman api neraka. Kemudian yang keenam, adil kepada diri dengan belajar, giat, agar diri tidak menjadi pribadi yang dangkal atau bodoh. C. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung, mengagungkan kebesaran Allah. Dua, menjauhi segala sikap dan perilaku yang rendah dan menghinakan diri. Tiga, memuliakan orang tua, tetangga, guru, mengasihi saudara, menyayangi sesama, membantu orang lain yang kesulitan hidup, menasihati sesama dalam kebaikan. Empat, menjunjung tinggi ilmu dengan cara menjadi pribadi yang mengamalkan dalam kebaikan serta memiliki keahlian dalam suatu bidang. 5. Mengagungkan nilai-nilai mulia sebagai inspirasi, motivasi, dan karakter diri. 6. Menjadi keridhaan Allah sebagai tujuan yang paling mulia dan luhur. Soal nomor 13. Indikator soal. Peserta didik dapat menentukan arti Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar.
Nah, untuk dapat menjawab soal nomor 13 dengan benar, kalian mesti hafal 4 Asmaul Husna ini dengan artinya. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Hayyu maha menghidupkan. Al-Qayyum maha mandiri. Al-Ahad maha esa. Soal nomor 14, indikator soal. Peserta didik dapat menentukan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Nah, makna Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Makna Al-Hayy. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Makna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. 4. Makna Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa atau tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Soal nomor 15, indikator soal. Peserta didik dapat menyebutkan kandungan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 15 ini, kalian mesti paham isi dari kitab suci Allah. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, soal nomor 16. Indikator soal. Peserta didik dapat menyebutkan nama malaikat dan tugasnya dengan benar. Nah, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar menanyai mayat dalam kubur, Nangkir juga begitu. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Soal nomor 17, indikator soal. Peserta didik dapat menentukan bentuk implementasi perilaku ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Berikut ini contoh-contoh meneladani sifat para rasul ulul azmi yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Kemudian soal nomor 18, indikator soal. Disajikan lafal Asmaul Husna. Peserta didik dapat menentukan makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Nah, makna As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan.
Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah. Dalam perilaku sehari-hari, kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. 2. Makna Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Maha Kuasa menentukan alam semesta beserta isinya. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah. 4. Makna Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahulukan. Artinya, Allah Maha mendahulukan atas apa yang Ia ciptakan. Nah, sebagai contoh, kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu? Nah, tukang kayu atau kursi. Nah, kemudian soal nomor 19. Indikator soal. Disajikan pernyataan atau narasi, peserta didik dapat menentukan nama-nama hari akhir atau tanda-tanda kiamat, atau contoh kiamat kecil dan besar, atau hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, materinya, pertama nama-nama hari akhir antara lain Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal, kemudian Yaumul Jaza, hari pembalasan. 2. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim dan Tirmizi sebagai berikut. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain, hamba saya atau perempuan melahirkan tuannya, ilmu agama dianggap tidak penting, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, 50:1. Banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam. Kemudian lahirnya atau munculnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah. Kemudian matahari. Nah, ini udah contoh kiamat besar ya. Matahari terbit di barat, munculnya binatang ajaib yang bisa dapat berbicara, rusaknya Ka'bah, seluruh manusia menjadi kafir, kemudian lenyapnya Al-Quran, kemudian berkuasanya bangsa Ya'juj Ma'juj, kemudian turunnya Imam Mahdi. Kemudian contoh kiamat kecil. Kiamat kecil seperti bencana, kematian, dan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya kiamat kecil ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, kita bertambah yakin akan kebesaran Allah. Kedua, kita bertambah semangat dalam beramal. 3, menghindari perbuatan yang dilarang Allah. 4, bersikap jujur, rajin dan bertanggung jawab. 5, waspada, menjaga lingkungan. Kemudian tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Kemudian soal nomor 20. Indikator soal, peserta didik dapat menunjukkan bentuk implementasi sifat qada atau iman kepada qada atau qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, bentuk implementasi iman kepada qada. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar, dan hal-hal positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, berhati-hati tidak berada di tempat keramaian, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, santun dan rendah hati, tidak bersikap sombong. Kemudian bentuk implementasi iman kepada qadar, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kemudian memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR. Nah, demikian anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan untuk soal berikutnya.